Di dunia ini ada dua macam jenis manusia. Yang pertama itu manusia yang selalu beruntung di dalam hidupnya. Dan yang kedua itu adalah manusia yang memiliki kesabaran dan kegigihan. Selamat datang di Siniar Bahagia ala Stoik, menciptakan pendapat untuk bahagia. Bersama saya Jason Herlambang. Siniar ini saya buat untuk menemani kamu yang sedang berlatih mempraktekkan ajaran Stoikisme. Saya akan membagikan pengalaman bagaimana menerapkan ajaran Stoikisme di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini adalah episode hari ini. Selamat mendengarkan. Di dalam episode ini saya ingin menjelaskan kepada kamu atau mengobrol dengan kamu tentang mana yang lebih baik, keberuntungan atau kegigihan. Terkadang kita itu manusia gitu ya, selalu cemburu kepada orang yang bisa mendapatkan kesuksesan dengan cara mudah, dengan cara kok sepertinya dia nggak ngapa-ngapain, punya uang, punya pekerjaan bagus, punya rumah besar gitu ya, atau mungkin baru kemarin lulus udah dapat kerjaan bagus gitu ya, atau ayah ibunya memiliki uang banyak sehingga dia itu bisa membuat usaha yang dia inginkan gitu ya. Nah, itu adalah orang yang beruntung gitu ya, orang yang beruntung yang bisa mendapatkan segala sesuatunya dengan mudah. Tetapi kita maksudnya, dan itu kecemburuan itu adalah sebuah hal yang wajar karena itu adalah nature kita, sifat kita sebagai manusia itu memiliki sifat cemburu gitu ya, seperti sifat-sifat lainnya gitu ya. Nah, tetapi tentu saja kita sebagai seorang stoik gitu ya, kita harus mengendalikan kecemburuan itu dengan cara mengubah, mengendalikan pendapat kita tentang apa yang kita lihat menggunakan mata kita gitu ya. Kita melihatnya dengan fakta saja gitu ya. Dengan fakta, oke, mereka itu orang yang beruntung gitu ya. Lalu kita lihat ke dalam diri kita termasuk orang yang mana. Tentu saja ketika kita cemburu kepada orang-orang seperti itu gitu ya, maka kita menginginkan hal yang mereka inginkan gitu ya. Tetapi hal yang kita inginkan itu bagi kita merasa tidak mudah untuk mendapatkannya. Tidak seperti mereka yang orang-orang yang beruntung. Maka apa yang harus kita miliki untuk mendapatkan hal yang kita inginkan adalah kegigihan. Kegigihan untuk mendapatkan hal-hal yang kita inginkan. Tetapi tentu saja kita harus ingat hal-hal yang kita inginkan, hal-hal yang kita lihat ketika kita melihat orang lain atau apa yang mereka miliki, apa yang orang lain miliki, itu adalah hal-hal di luar kendali gitu ya. Seperti uang, rumah, pekerjaan gitu ya. Itu adalah hal yang berada di luar kendali. Kapanpun hal-hal tersebut bisa hilang dari mereka, bisa rusak, bisa terampas. Begitu juga hal-hal yang kita inginkan itu gitu ya. Hal-hal yang kita inginkan, hal-hal yang kita cemburui gitu ya. Hal-hal tersebut bisa hilang. Jadi seorang stoik harus ingat bahwa semua hal yang diinginkan, dicemburui itu bisa hilang. Nah, yang tidak bisa hilang adalah karakter kita. Karakter kita. Dalam bukunya Seneca on Providence gitu ya, dia menuliskan bahwa kesuksesan itu bisa didapatkan oleh orang-orang yang tidak memiliki talent,
tidak memiliki kebisaan, tetapi spesial karakter atau karakter istimewa itu dimiliki oleh orang-orang yang hebat. Orang-orang yang hebat yang bisa melewati kesusahan dan kepanikan di dalam hidup gitu ya. Jadi yang tadi saya bilang di dunia ini gitu ya, ada dua macam orang. Orang yang beruntung yang mendapatkan segala sesuatunya bisa dibilang tanpa usaha karena keberuntungan gitu ya. Dan ada orang yang harus mendapatkan segala sesuatunya dengan kegigihan. Nah, kita pastinya gitu ya, seorang stoik itu harus bisa mendapatkan segala sesuatunya dengan kegigihan. Tetapi apa yang diinginkan oleh seorang stoik itu adalah karakter yang baik. Gitu ya. Kita harus menginginkan karakter yang baik. Kita harus menginginkan mendapatkan keutamaan virtue di dalam hidup kita. Gitu ya. Karena virtue itu adalah hal yang tidak bisa hilang, hal yang tidak bisa terampas, hal yang tidak akan bisa musnah dari diri kita. Gitu ya, keberanian, kedisiplinan, keadilan, dan kebijaksanaan. Nah, ketika kita menginginkan sesuatu yang orang lain miliki, maka kita harus tahu yang tadi saya bilang itu. Itu adalah hal yang berada di luar kendali. Kita boleh mendapatkannya, tetapi hal yang di luar kendali itu bukan tujuan kita. Tujuan kita itu mempelajari prosesnya, gitu, mempelajari prosesnya bagaimana sulitnya untuk mendapatkan pekerjaan, menyelesaikan studi misalkan ya, menyelesaikan studi untuk mendapatkan nilai yang baik. Nah, untuk mendapatkan nilai yang baik itu kan kita harus belajar dengan tekun, dengan gigih. Itulah yang diinginkan seharusnya oleh seorang stoik gitu ya. Mengerjakan segala sesuatunya gitu ya. Mengerjakan prosesnya, mengerjakan belajarnya gitu ya, bukan nilainya gitu ya. Kita bisa saja mendapatkan nilai dengan mencontek atau meniru, tetapi bagi seorang stoik untuk mendapatkan nilai kita harus mengerti prosesnya. Gitu ya, mengerti apa yang kita pelajari. Gitu ya. Nilai mungkin nomor 2, nomor 3. Yang penting kita mengerti apa yang kita pelajari. Gitu ya. Sudah menyelesaikan studi, mencari kerja. Mencari kerja misalkan kita harus gigih mendapatkan pekerjaan yang kita inginkan. Tetapi bila kita tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang kita inginkan, maka ya sudah, kita terima. Amor fati. Mencintai apa yang kita mencintai takdir kita gitu ya. Takdir kita mendapatkan pekerjaan B, ya sudah, cintai saja pekerjaan B. Lakukan apa yang harus kamu lakukan ketika kamu sudah mendapatkan pekerjaan. Meskipun pekerjaan itu bukan pekerjaan yang kamu inginkan gitu ya. Tetapi yang harus kamu lakukan sebagai seorang stoik gitu ya, mengerjakan apa yang harus kamu kerjakan sekarang gitu ya. Menginginkan apa yang kamu miliki. Gitu ya, bukan menginginkan apa yang belum kamu miliki gitu ya. Jadi harus fokus dan harus dilakukan satu persatu gitu ya. Jadi itu hasilnya, gajinya, posisinya itu nomor kedua, nomor ketiga, nomor keempat. Yang penting kamu harus bisa melakukannya dengan senang hati, dengan baik, dengan berani, dengan disiplin,
dengan adil, dan dengan bijaksana. Gitu ya. Jadi kita itu harus menjadi orang, atau kita itu harus menginginkan menjadi orang yang gigih, bukan orang yang beruntung. Gitu ya. Karena kita ketika kita menjadi orang yang gigih, kita tahu bagaimana cara melewati kesulitan ketika hal-hal yang berada di luar kendali itu hilang, terampas, atau sulit untuk dicapai. Gitu ya. Kita tidak mau menjadi orang yang beruntung, karena orang yang beruntung itu karena keberuntungan itu tidak selalu datang dan bisa saja pergi kapan saja gitu. Seperti keberuntungan gitu ya. Keberuntungan tiba-tiba datang gitu ya. Dan kapanpun bisa pergi gitu. Maka ketika keberuntungan itu pergi, apa yang akan terjadi? Dia tidak tahu cara menghandle kesulitan tersebut. Beda dengan orang yang gigih. Orang yang gigih itu akan mengerti bahwa ya sudah, hal-hal yang di luar kendali, apa yang diinginkan pergi, dan saya akan mendapatkannya lagi dengan apa? Dengan gigih. Dengan sifat yang saya miliki, yaitu kegigihan. Dengan karakter yang saya miliki, yaitu kegigihan. Kayak gitu ya. Jadi tidak usah cemburu dengan orang-orang yang beruntung. Orang yang beruntung itu seharusnya cemburu kepada kita. Dan kita seharusnya melatih diri kita menjadi seorang stoik yang gigih. Yang kita tahu kita memiliki keberanian, kita memiliki kedisiplinan, dan kita tahu apa yang harus, hal tepat apa yang harus dilakukan, yaitu keadilan. Dan ketika hal-hal di luar kendali itu hilang, kita tahu cara menyikapinya, yaitu kebijaksanaan. Demikian episode kali ini. Terima kasih. Terima kasih telah mendengarkan episode hari ini. Jangan lupa ikuti Siniar Bahagia ala Stoik di Spotify dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan setiap episode yang saya buat. Saya juga membuka keanggotaan dengan cukup membayar $3 Amerika atau sekitar Rp45.000 setiap bulan. Dan kamu bisa mendengarkan episode Memaknai Hidup Bahagia ala Stoik yang berisi cerita saya selama seminggu dari jurnal pribadi saya. Jangan lupa juga untuk ikuti dan berlangganan @bahagiaalastoik di semua kanal media sosial, TikTok, Instagram, dan YouTube. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.